2. Peraturan tertulis dan tidak tertulis. Coba baca pengertiannya singkat. Peraturan tertulis dan tidak tertulis. Peraturan ada yang tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Semuanya bertujuan untuk menciptakan situasi yang tertib sehingga kita semua dapat hidup berdampingan secara damai. Di rumah ada peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Adalah peraturan dengan tidak memaksa. Jadi ibu mau tanya sekarang, peraturan di Indonesia itu yang termasuk peraturan tertulis apa saja? Membayar pajak. Iya, membayar pajak. Terus peraturan tertulis di atas 17 tahun sudah harus memiliki KTP. Pengemudi kereta atau mobil sudah harus bisa memiliki SIM. Itu yang termasuk peraturan tertulis. Peraturan yang tidak tertulis yaitu contohnya, kalau di rumah kita biasanya sebelum makan berdoa, itu tidak dituliskan kan, kita berdoa sebelum makan. Terus yang kedua mengucap salam, contohnya masuk shalom kayak gitu, itu nggak ditulis kan, jadi itu termasuk peraturan tidak tertulis. Oke, sekarang ibu mau kasih tugas sama kelompoknya masing-masing. Coba sebutkan apa peraturan tidak tertulis yang ada di rumah kalian dan apa peraturan tertulis yang ada di rumah kalian. Contohnya peraturan kalau di rumah ibu, peraturan tertulis itu kami tidak bisa keluar malam kecuali ke gereja. Itu sudah ditulis dari dulu-dulu. Jadi siapa yang melanggar itu dihukum kayak gitu. Peraturan tidak tertulis di rumah ibu itu yaitu siapa yang ini mengucapkan salam pada saat masuk. Terus setiap sekali ngomongnya tidak ngerti, makanya dia serius. Kenapa enggak disebutin? Ada, semua ada. Siapa yang cepat itu ada. Kami kelompok 2 akan membacakan diskusi kami. Dengarkan ya teman-teman. Peraturan tertulis di sekolah: memakai pakaian bersih, rapi dan lengkap, tidak mengerjakan tugas, tidak berikan kelas atau kamar mandi. Peraturan tidak tertulis di sekolah: membawa air minum, mengikat rambut yang panjang, memotong rambut laki-laki jika panjang. Peraturan tertulis di rumah: wajib berdoa, tidak membuang sampah pada tempatnya, bermain malam terlalu lama. Peraturan tidak tertulis di rumah: selalu membaca Alkitab, habiskan jajan sebanyak-banyaknya. Peraturan di tempat ibadah tertulis: bermain HP di gereja, meremuk saat beribadah, tidak mendengar firman Tuhan yang disebut ibu. Peraturan di tempat ibadah tidak tertulis: tidak membersihkan tempat ibadah, menyingkirkan sisa makanan di bawah kursi, tidak membawa buku dan pena di tempat ibadah. Terima kasih teman-teman. Ya, tepuk tangan sama kelompok 2. Sama kelompoknya orang Siklusera. Apa tadi peraturan tidak tertulis yang dibacakan sama kelompoknya orang Siklusera? Ya, main HP di gereja. Kelompoknya orang Siklusera apa? Peraturan tertulis yang dibacakan Siklusera. Apa? Kelompok si Rafael. Apa tadi peraturan tertulis yang dibacakan si Dwi?
Contohnya kalau kita tidak membayar pajak, kita akan dikenakan sanksi. Biasanya itu ada dendanya sekitar 5.000 atau berapa. Begitu ya. Kalau peraturan tidak tertulis itu tidak dikenakan sanksi. Seperti kita tadi masuk sama murid-murid, sampai murid-murid. Kalau ibu nggak bilang itu juga nggak dikenakan sanksi kan. Tapi kalau contohnya dia di sekolah tidak memakai pakaian lengkap, itu dikenakan sanksi. Biasanya dihukum atau dihukum seperti itu ya. Jadi itulah pelajaran kita hari ini mengenai peraturan tertulis